Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lilian Grani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam dan realitas situasi Eropa Renaissance Barat. Peradaban Islam dan realisasi situasi Eropa. Islam telah mencapai masa kejayaan yang luar biasa, dimulai dari masa Khalifah Rasyidin yang dilanjutkan dengan dinasti Umayyah I hingga Abbasiyah II. Kejayaan yang telah dicapai tidak hanya dalam aspek sosial ekonomi saja, akan tetapi ekspansi wilayah kekuasaan Islam juga tidak kalah menggembilangkan. Perluasan daerah Islam bahkan telah mencapai dataran Eropa yang saat itu berada pada kekuasaan bangsa Barat yang tidak bisa dianggap remeh. Masa kemasan dan kejayaan Islam itu antara lain adalah di Spanyol. Saat itu Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, menyaingi Baghdad di timur. Bahkan disinilah orang-orang Eropa banyak menimba ilmu dan belajar di perguruan-perguruan tinggi di sana. Sejarah peradaban Islam di Eropa ternyata sudah tercatat pada abad ke-7 atau tepatnya pada tahun 711 Masehi. Kala itu, di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad, pasukan Islam mampu menaklukkan Eropa hingga beratus-ratus tahun lamanya. Pada masa kepemimpinan Tariq bin Ziyad, pasukan Islam mampu menciptakan berbagai perubahan-perubahan yang signifikan. Menurut sejarah, Islam masuk Eropa ketika di sana sedang berada pada saat kegelapan atau ketika peperangan berkecamuk. Perjumpaan awal Islam dengan Eropa mulai pada masa kepemimpinan Tariq bin Ziyad di bawah dinasti Umayyah. Tariq bin Ziyad memimpin pasukan menyeberangi Selat Gibraltar dan mampu menaklukkan kerajaan Visigoth pada tahun 711 Masehi. Eropa dan doktrin agamanya. Menurut buku A History of Europa atau Sejarah Eropa dari Zaman Kegelapan hingga Era Baru 2018, karya Wils Mosen Wens, perkembangan masa Renaissance mencapai titik puncak ketika muncul paham sekularisme, individualisme, dan humanisme di Eropa. Paham-paham tersebut mempengaruhi masyarakat Eropa untuk melepaskan diri dari kekangan doktrin agama dan dominasi gereja, sehingga mereka mampu menghasilkan perubahan-perubahan di berbagai aspek kehidupan. Persinggungan peradaban Islam dengan tradisi Eropa. Peradaban Islam dimulai dengan tradisi ilmu atau tafakuh fid din secara terus-menerus, mulai dari turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Proses interaksi dan ideasi antara individu dan masyarakat senantiasa didasarkan pada wahyu, di bawah ilmu tidak hanya dalam pikiran semata, akan tetapi terwujud dalam sebuah aktivitas. Persentuhan Eropa dengan peradaban Islam telah memberikan pengaruh luar biasa terhadap kehidupan mereka. Pengaruh terpenting yang diambil Eropa dari pergaulannya dengan umat Islam adalah semangat untuk hidup yang dibentangkan oleh peradaban dan ilmu Islam. Pada abad ke-14 muncul gerakan Renaissance, yaitu gerakan pencerahan atau diartikan sebagai gerakan kelahiran kembali sebagai manusia yang baru pada abad pertengahan di Barat. Telah berhasil keluar dari abad kegelapan dan pengembangan suatu pandangan hidup baru yang mengantarkan mereka kepada abad pencerahan. Dari sinilah kemudian ilmu yang berkembang di Eropa menjadi jauh dari nilai-nilai agama. Mereka mengatakan bahwa ilmu bernilai, ilmu bersifat universal dan tidak ada kaitannya dengan personal. Konflik Islam dengan Eropa. Periodisasi Perang Salib. Perang Salib merupakan peristiwa berdarah yang memperebutkan suatu kota suci agama Tauhid, yakni Baitul Maqdis atau Yerusalem. Perang Salib juga merupakan perang terbesar sepanjang sejarah yang berlangsung kurang lebih dari 2 abad lamanya.
yakni sejak tahun 1095 sampai dengan 1291 Masehi. Gelombang perang salib yang dicetus oleh pihak Kristen Eropa terhadap umat Muslim karena keinginan kaum Kristen untuk menjadikan tempat suci umat Kristen, yakni gereja makam suci Kristus, masuk ke dalam wilayah perlindungan mereka. Peristiwa perang salib terjadi karena pertama bermula ketika kekalahan Raja Romawi Timur Romanos V Diogenes dalam perang Majikaret pada tanggal 26 Agustus 1071 Masehi, menghadapi Turki Seljuk di bawah pimpinan Alp Arslan yang telah berhasil menguasai wilayah kekuasaan Byzantium. Dan kedua, karena propaganda seorang pendeta yang bernama Pater the Hermit dan para perziarah yang sedang berkunjung ke Baitul Maqdis atau Yerusalem sejak tahun 1076 telah mendapatkan perilaku yang tidak layak oleh tentara Turki Seljuk yang telah mengganggu para peziarah yang mengadakan perjalanan ke tanah suci tersebut. Analisis internal eksternal kekalahan umat Islam. Yang pertama, internal. Internal adalah faktor yang terjadi di dalam umat Islam itu sendiri. Pertama, kemunduran pemikiran Islam. Kedua, bercampurnya unsur dari luar Islam ke dalam Islam. Yang ketiga, perpecahan dan tidak adanya kesatuan politik. Yang keempat, rasa puas dari diri dan kejemuhan berpikir. Kelima, membudayakan pola hidup mewah dan berfoya-foya di kalangan penguasa. Faktor eksternalnya, pertama adalah terjadi perang salib. Kedua, adanya serangan dari bangsa Mongol telah menghancurkan beberapa negara Islam. Ketiga, terjadinya bencana alam dan berjangkitnya wabah penyakit sehingga menyebabkan perekonomian tidak stabil. Nalar kebangkitan Renaissance Barat. Renaissance Barat merupakan gerakan pemikiran dan kebangkitan kembali kebudayaan klasik di Eropa melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan diterjemahkan kembali ke bahasa Latin, dan dari terjemahan-terjemahan inilah orang-orang Eropa mengetahui kebudayaan Yunani. Gerakan-gerakan Renaissance melahirkan perubahan-perubahan besar dalam sejarah dunia. Abad ke-16 dan abad ke-17 Masehi merupakan abad paling penting bagi Eropa. Sementara pada akhir abad 17 itu pula dunia Islam mulai mengalami kemunduran dengan lahirnya Renaissance. Eropa bangkit kembali untuk mengejar ketinggalan mereka pada masa kebodohan dan kegelapan. Fenomena keterpurukan umat Muslim. Penyebab kelemahan dan keterpurukan umat Muslim saat ini sekurang-kurangnya ada 3. Pertama, fenomena perpecahan atau furu. Umat Islam saat ini masih sering berselisih, berbantah-bantah, saling curiga dan saling mengintip kekurangan dan lain-lain, sehingga hilang wibawa dan kekuatan mereka. Islam mentolerir iktikaf atau perbedaan pendapat dalam perkara furu atau cabang, yang bukan termasuk usnuluddin atau pokok-pokok agama. Yang kedua, ada fenomena juz'iyah, perisal dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Sebagai umat Islam, ada yang memahami bahwa Islam hanya sebatas ibadah ritual belaka. Mereka lalu hanya fokus pada hal itu seraya menganggap tidak penting hal-hal lainnya. Padahal Islam itu memperhatikan seluruh aspek kehidupan secara berkesinambungan dan profesional. Yang ketiga, fenomena takul jihad atau meninggalkan jihad. Jihad yang dimaksud di sini adalah mencakup pengertian jihad secara luas. Jihad berasal dari kata jahada, artinya bersungguh-sungguh. Jihad adalah ciri orang yang beriman. Manakala kaum muslim meninggalkan jihad, jadilah mereka orang-orang yang lemah.
Musuh-musuh tidak akan lagi gentar menghadapi mereka, bahkan mereka berani menindas dan merampas kehormatan, kekayaan alam, dan apa saja yang dimiliki umat ini. Meninggalkan jihad membuat umat ini seperti hidangan yang diperebutkan. Sebab-sebab imperialisme atas dunia Islam. Pada umumnya, penyebab imperialisme adalah sebagai berikut. Adanya keinginan menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, adanya keinginan untuk dianggap sebagai bangsa yang istimewa dan memiliki nama yang besar. Yang ketiga, keinginan satu negara untuk memperluas daerah yang strategis dan sangat luas. Keempat, adanya keinginan untuk memperkaya harta benda sehingga kekayaan tersebut dapat menjadi sumber kekayaan dalam menjalankan roda ekonomi. Yang kelima, munculnya keinginan untuk menyebarkan agama dan mempengaruhi ideologi. Menurut Fatah Syakur, motif utama Eropa menjelajahi dan menjajah wilayah Islam yaitu pertama menyebarkan Kristen dan sekaligus untuk menghambat serta menaklukkan Islam sebagai kekuatan yang dapat mengancam Eropa. Yang kedua, membuka lahan baru untuk memasukkan komoditi mereka dengan cara memonopoli perdagangan. Yang ketiga, mengambil aset negara jajahan untuk memberikan devisi kepada Eropa. Keempat, mengeksploitasi rakyat negara jajahan untuk kepentingan mereka. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu bagi kita dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.